Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu diplomasi kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede Wartawan, saya dari kelas 11 Indra MIPA 2 dan absen 10. Kembali ke topik awal. Diplomasi adalah bentuk perjanjian atau perundingan antara kedua belah pihak untuk disepakati. Diplomasi inilah bentuk atau perumpamaan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang dimana terdiri atas dua belah pihak, yaitu pihak Belanda dan pihak Indonesia. Selanjutnya, diplomasi yang telah dilaksanakan oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati latar belakangi oleh karena kegagalan perundingan di Haute-Valois pada tanggal 14 sampai 25 April tahun 1946 yang diadakan oleh Sir Archibald untuk mempertemukan Indonesia dengan Belanda. Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Legasi Indonesia dan legasi Belanda. Hasil perundingan tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947 dengan hasil yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dua, RI dan Belanda bekerja sama dan mendirikan NIS dan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Dan yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dan NIS sebelum 1 Januari tahun 1949. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari perundingan tersebut ialah adanya pengakuan de facto dan negara-negara asing yang mengakui kedaulatan RI. Kemudian berkurangnya jumlah korban jiwa. Dan yang terakhir, adanya gejolak tubuh pemerintah karena KNIP tidak segera mengesahkan perundingan Linggarjati. Kemudian yang kedua adalah perundingan Rheinfeld. Perundingan Rheinfeld dilatar belakangi oleh guna menyelesaikan segala pertikaian dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian dibentuklah AMB pertama yang dilakukan oleh Belanda ditentang keras. Kemudian PBB membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda dengan membentuk Komisi 3 Negara yang disikat dengan KTN. Kemudian legasi hasil perundingannya ada beberapa, yaitu yang pertama, Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya RS. RI sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Kemudian sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari perundingan Rheinfeld tersebut adalah yang pertama, wilayah Indonesia makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah boneka Belanda. Kedua, menunjukkan Indonesia kalah dalam diplomasi. Dan yang terakhir, bagi TNI, menyebutkan sejumlah daerah pertahanan yang telah dibangun selama ini harus ditinggal sia-sia begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah perundingan Roem-Royem. Perundingan Roem-Royem dilatar belakangi oleh Dr. Bell pada tanggal 18 Desember 1948 mengumumkan bahwa tidak terikatnya perundingan Rheinfeld dan lanjutkan tindakan agresi militernya yang kedua. Kemudian legasi pernyataan oleh Mr. Muhammad Roem. Yang pertama adalah pemerintah RI akan mengeluarkan pemerintah penghentian perang gerilya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dalam hal memulihkan keamanan dan ketertiban. Dan yang kedua adalah turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan. Kemudian pernyataan dari Roem-Royem, di mana pernyataan dari Roem-Royem tersebut menyatakan bahwa menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik. Pemerintah Belanda akan membebaskan pemimpin Indonesia yang telah ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Kemudian dampak yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh perundingan Roem-Royem tersebut adalah
pada tanggal 24 Juni tahun 1949, Keresidenan Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda. Kemudian yang kedua adalah mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya kepemerintahan RI ke Yogyakarta. Kemudian yang keempat adalah Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia dilatar belakangi oleh sebelum KMB berlangsung dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian atau yang disingkat dengan BNU, terutama terkait dengan pembentukan RIS. Ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dengan KMB. Kemudian delegasi, hasil perundingannya terdapat sebagai berikut. Yang pertama, RIS nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama RIS. Yang kedua, bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Dan yang terakhir, hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus adalah Hari Nasional Indonesia. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh perundingan Inter-Indonesia tersebut adalah ada beberapa dampak. Di antaranya, yang pertama, perpecahan yang dibentuk Belanda membentuk negara bagian telah dihapus. Dan yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 1949, RI dan Belanda geng jantan senjata mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 sampai 15 Agustus di Sumatera. Kemudian memungkinkan terselenggaranya KMB. Nah, KMB ini ada kaitannya dengan poin kita yang kelima, yaitu Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilatar belakangi oleh perjanjian Rotterdam yang belum diselesaikan masalah Indonesia Belanda. Salah satu agenda yang disepakati Indonesia Belanda mengadakan KMB. Delegasi KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB, yakni ada 4 delegasi, yaitu Muhatta, Muhammad Roem, Mr. Subomo, dan Dr. Jenderal Lem Mena. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven, dan dari UNCI sebagai mediator adalah Christian Rolly. Hasil perundingannya disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Dan yang terakhir, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh KMB ini adalah ada beberapa dampak. Yang pertama, beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar golden. Kemudian yang kedua, penundaan soal penyelesaian Irian Barat. Kemudian yang ketiga, Indonesia menjadi negara merdeka berdaulat sehingga berkesempatan untuk membangun negeri sendiri. Kemudian poin yang keenam adalah agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama dilatar belakangi pada tanggal 15 Juli tahun 1947 oleh Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km, dan tentu pemerintah RI menolak. Tujuan utama AMB tersebut ialah untuk merebut daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya perminyakan yang melimpah. Kronologinya, pada tanggal 21 Juli tahun 1947 Belanda menyerang Jawa dan Sumatera. Pasukan TNI bergerilya hingga ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. AMB 1 menimbulkan reaksi dari dunia. Kemudian pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan pemberhentian permusuhan. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari agresi militer yang pertama tersebut adalah sempat dikuasai beberapa daerah perkebunan di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski PBB telah menghentikan permusuhan, namun Belanda terus mengadakan pembersihan untuk mengamankan daerah-daerah yang telah didudukinya.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu diplomasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih.